Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lim Fauzani dengan nomor 43059. Jadi di sini saya akan mengerjakan modul praktikum, yaitu modul BJT atau Bipolar Junction Transistor. Nah, jadi di sini sebelumnya teman-teman harus membuka modul terlebih dahulu untuk mengerjakan percobaan ini. Nah, dalam modul ini kita mengerjakan beberapa percobaan ABCD. Yang pertama itu karakteristik input bipolar junction transistor IC-PBE. Nah, yang pertama-tama kita harus menyusun terlebih dahulu rangkaian seperti ini teman-teman. Dan teman-teman membutuhkan beberapa. Yang pertama itu generator sinyal, dan di sini saya sudah menggunakan phase-in teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman letakkan phase-in-nya terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman membutuhkan transistornya di sini dengan kode 2N2222. Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan transistornya. Selanjutnya teman-teman meletakkan resistor, dan teman-teman membutuhkan V source di sini. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman wiring terlebih dahulu ya. Dan di sini kita letakkan saja seperti ini. Agak dibocil jarak dikit. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman wiring dari sini ke sini, dan dari transistor silakan wiring ke resistor, dari resistor ke V source yang teman-teman punya ya. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman wiring ini, dan pastinya selalu membutuhkan yang namanya ground. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman cari terlebih dahulu ground yang akan digunakan. Nah, setelah seperti ini teman-teman jangan lupa untuk merubah beberapa footprintnya. Ini harus dirubah teman-teman di bagian datasheet. Yang pertama-tama kita membutuhkan frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitude 0,8. Jadi di sini amplitude 0,8 dan ini 1 kilo. Oke. Nah, setelah itu resistornya tadi kita membutuhkan 82 ohm. 82 ohm. Nah, setelah selesai seperti ini silakan teman-teman mencari osiloskop di instrumen, dan silakan letakkan osiloskopnya di sebelah sini. Kalau saya meletakkan di sebelah sini. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman wiring osiloskopnya ini. Channel A nya kita masukkan ke sumber, ke phase-in-nya teman-teman. Nah, selanjutnya yang channel B letakkan di antara resistor dan transistor teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini silakan teman-teman run untuk melihat bentuk sinyal yang teman-teman punya. Nah, sebelumnya kita matikan terlebih dahulu channel C dan D nya karena kita tidak menggunakan channel C dan D di osiloskop ini. Nah, setelah ini silahkan teman-teman cek sendiri. Silahkan perbesar sinyal yang teman-teman punya, dan untuk melihat bentuknya seperti ini teman-teman. Silahkan geser saja. Nah, jika seperti ini kita bisa melihat ini source-nya di sini. Bisa teman-teman putar-putar juga untuk melihat bentuknya, bisa diperpanjang, bisa diperpendek, dan bisa dipertinggi juga. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita kan tidak bisa untuk menganalisis di osiloskop, sedikit susah teman-teman, karena ada beberapa mungkin terdapat noise atau semacamnya. Untuk melihat lebih lanjut silakan teman-teman menggunakan ada yang namanya DC curve analysis DC transfer curve analysis. Nah, itu tuh teman-teman untuk melihat terlebih lanjut dari input BJT yang bakal kita analisis teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita membutuhkan rangkaian yang lebih sederhana dari rangkaian yang di atas teman-teman. Nah, teman-teman membutuhkan yang pertama itu ada generator dulu, generator DC tentunya. Matikan dulu generator DC. Nah, teman-teman menggunakan generator sin juga.
teman-teman perbesar saja. Nah, teman-teman menggunakan transistor, transistornya boleh di sini, dan menggunakan resistor. Resistornya silahkan rotasikan saja. Setelah seperti ini, silahkan teman-teman wiringkan saja seperti biasa. Nah, lagi-lagi jangan lupa untuk meletakkan ground pada rangkaian teman-teman. Tekan saja ground ke bawah, grounding. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman ambil yang namanya ada current probe untuk mengecek di DC transfer nantinya. Nah, setelah ini silahkan teman-teman rubah terlebih dahulu dari nama-nama ini teman-teman. Ini silahkan rubah menjadi thread modul terlebih dahulu. Ini di VBE teman-teman, berarti terubah terlebih dahulu VBE, dan di sini rubah menjadi VCE, dan untuk probe current sinyalnya ini kita gunakan IB teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, ini kita kurang di sini teman-teman, ini 82 ohm. Nah, langsung saja teman-teman ambil di grafik. Di grafik itu ada namanya DC transfer teman-teman. Nah, transfer langsung klik saja dan letakkan di sini. Nah, ini DC transfer curve analysis. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman dragkan saja ini, drag ke sini dan tekan seperti ini. Error. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ini, delete objek terlebih dahulu saja. Letakkan lagi di transfernya. Nah, teman-teman harus merubah dulu ini teman-teman, karena yang di awal itu PBE, harusnya masuk dari PBE. Silakan teman-teman salah satunya letakkan PBE dan keduanya ini VCE teman-teman. Nah, setelah itu silakan drag kembali, dan nah, ini adalah bentuk arus yang ada teman-teman. Nah, di sini ini bisa teman-teman hitung ya, sebentar. Nah, gambarkan kurva arus kolektor isi dengan tegangan basis emitter PBS sesuai dengan format berikut. Nah, ini tegangan arus IC dan tegangan PBE. Jadi yang di sini yang searah seperti ini itu tegangan arus PBE-nya, dan yang lurus itu tegangan IC-nya. Dan di sini bisa teman-teman klik di sini untuk melihat tegangannya. Nah di sini kan ini astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya tertutup sama dengan kamera saya di sini sebelah pojok paling kanan bawah. Kalau teman-teman menghadap monitor itu ada nilai-nilainya teman-teman. Nah, itu nilainya dan bisa teman-teman lihat terlebih sendiri nantinya, dan teman-teman silakan analisis. Kalau seandainya terdapat kesalahan berarti atau berbeda dengan yang saya miliki, berarti ada beberapa yang mungkin terlewat atau mungkin saya yang salah, tapi ini udah bener sih dengan pekerjaan saya yang ini. Di sini ada nilai-nilai VB yang teman-teman dapat ya. Kita rubah terlebih dahulu. Ini kita coba kalau di atas VCE, VBE. Oke. Sama saja teman-teman. Oke. Nah, setelah itu silahkan kita membuat percobaan yang kedua teman-teman. Astaga, modulnya tadi. Kita open dulu modul teman-teman. Mohon maaf tadi saya
close sama modulnya. Apa lagi nih? Nah, setelah selesai kita untuk karakteristik input, silahkan langsung kita menggunakan karakteristik output ya teman-teman ya. Bentar, pada garis kering nilai PBE tegangan X minimum pada garis kering kiri. Kita silahkan teman-teman. Oke, nanti ini harus di screenshot terlebih dahulu untuk teman-teman membuat laporannya teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman membuat. Kita ke percobaan kedua, yaitu karakteristik outputnya kembali. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Teman-teman harus mengganti beberapa komponen di sini, teman-teman. Nah, jadi komponen yang teman-teman ganti itu ada di facing-nya, teman-teman. Silahkan delete terlebih dahulu facing. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan letakkan cari terlebih dulu C source dan silahkan rotasikan C source nya menghadap ke atas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman membutuhkan facing juga, tapi facingnya terletak di vSource yang sebelumnya teman-teman. Nah, silahkan wiring saja seperti tadi ya teman-teman. Nilainya sama saja, cuman ada perbedaan di sini teman-teman. Di sini silahkan rubah menjadi 25 mu F ya, mu ampere. Oke. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman silahkan run saja untuk melihat bentuk dari osiloskop nih teman-teman. Oh, ini tolong dirubah terlebih dahulu teman-teman. Di sini silahkan kita ke modul lagi. Usahakan berpatokan dengan modul ya teman-teman agar tidak terjadi kesalahan. Oke. Nah, ini frekuensi 1 kHz dan itu 12V teman-teman. 12V dan ini 1K. Oke. Nah, silahkan teman-teman run kembali dan silahkan lihat di digital oscilloscope teman-teman semua. Di sini kenapa nilainya tidak muncul ya teman-teman ya? Ada kesalahan sebelumnya. Di sini nilainya tidak muncul teman-teman. Mungkin terdapat kesalahan di ground saya teman-teman. Kita delete dulu wiringnya. Di sini kita wiring ulang saja ya. Mungkin gara-gara itu jadi tidak nyambung teman-teman. Ini ada kesalahan di wiring palingnya. Kita run ulang. Kita melihat lagi digital oscilloscope kita. Wah, di sininya ada teman-teman keluarnya. Tapi di situnya tidak ada nilai teman-teman ya. Oh, astaga, maaf teman-teman, saya lupa. Itu matikan terlebih dahulu. Dan ini nilai dari rangkaian ini teman-teman. Maaf teman-teman, ini ya, nama juga manusia.
Nah, ini bentuk sinyal yang kita peroleh dari rangkaian output bipolar junction transistor ini teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, kita kembali lagi ke sini teman-teman untuk membuat rangkaian ulang, rangkaian lebih sederhana untuk melihat nilai dari DC transfernya teman-teman, agar lebih akurat saja. Yang pertama-tama ini ada beberapa perubahan, ini kita delete semua saja terlebih dahulu. Delete. Nah, silahkan di sini teman-teman untuk membutuhkan seperti tadi ke sini ada DC, ada V generator sin, ada generator DC. Selanjutnya teman-teman membutuhkan transistor kembali yang bakal teman-teman gunakan. Nah, ini ke bawahnya butuhkan resistornya teman-teman. Resistornya rotasikan terlebih dahulu teman-teman, jangan lupa. Tekan sejajar saja. Nah, selanjutnya setelah seperti ini silahkan teman-teman wiringkan terlebih dahulu untuk menentukannya. Nah, silakan cari lagi yang namanya ground teman-teman. Di sini ground. Selanjutnya ke prop. Untuk prop itu fungsinya untuk melihat arusnya nanti. Nah, ini karena arahnya bakal kita letakkan di sini, propnya itu harus kita rotasikan terlebih dahulu teman-teman ke arah bawah seperti ini teman-teman. Seperti ini saja teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini silahkan teman-teman atur terlebih dahulu nama-namanya. Ini kita ganti menjadi VCE. Oke, ini kita ganti menjadi IB. Oke, dan ini kita ganti menjadi ini tidak kita ganti teman-teman. Selanjutnya kita membutuhkan grafik yang tadi, transfer DC transfer yang akan kita gunakan. Nah, ini jangan lupa rubah dulu ini teman-teman, bukan R2 nya sih. Nah, 82 ohm teman-teman. Nah, setelah seperti ini silahkan drag kita rubah terlebih dahulu ini. Jadi sini kita menggunakan VCE terlebih dahulu karena VCE dari atas mendahuluinya. Nah, turunnya akhirnya ke IB. Nah, setelah itu kita rubah dulu di sini berdasarkan modul sih, bentar. Stock value-nya itu di 100. Ini 500 U, dan di sini itu ada 5. Oke, dan di sini teman-teman jangan merubah untuk ke current source biar nantinya terbaca di DC transfer ini teman-teman. Kita drag. Nah, ini nilai yang bakal kita hitung dan agak ribet teman-teman menghitungnya. Nah, silahkan buka modul teman-teman dan kita lihat dulu di sini ya. Ini sudah selesai dan ini kita menentukan ini saja sih. Ini. Jadi di sini kita untuk menggambar ini di percobaan yang B kita harus menggambar kurva yang telah kita buat. Nah, untuk percobaan yang ke C, nah ini langsung berhubungan dengan percobaan C teman-teman. Itu efek early pada transistor BJT. Nah, ini silahkan. Nah,
ini ada rumus yang kita gunakan dan akan ada perhitungan. Nah, sini saya akan membantu untuk teman-teman mengetahui di mana sih ngecek analisis si kurva yang telah muncul ini, teman-teman. Nah, klik saja ini kursor teman-teman dan arahkan saja nanti di bawah sini, di bawah pojok paling kanan itu bakal muncul nilai, teman-teman, nilai-nilai IB-nya yang akan teman-teman butuhkan. Seandainya IB1 di PCE itu kan letaknya, berarti PCE itu yang lurus sejajar seperti ini, teman-teman. Silahkan lihat seandainya di sini PCE itu kan ada PCE 1 dan PCE 2 nih. Baiknya teman-teman ambil salah satu saja, seandainya patokan saya di sebelah sini. Nah, itu PCE 1 saya, nilai IB PCE 1 saya nilainya 400 UF dan 400 U mikro, dan PCE IB PCE 2 saya itu nilainya menjadi nilainya 300. Ini saya salah, teman-teman. Ini nilai IC, teman-teman. Ini nilai IC, IC1, IC1, IC2, IC2. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan untuk nilai ini nilai IB-IC-nya, teman-teman. Nah, itu bakal teman-teman nanti tulis di sini. Dan silahkan lakukan perhitungan di sini, teman-teman. Perhitungannya silahkan lakukan perhitungan dan akan mendapatkan hasil-hasilnya nantinya. Nah, langsung saja, teman-teman, kita kembali lagi dan kita akan membuat percobaan yang terakhir. Itu percobaan pengaruh bias pada penguat transistor, teman-teman. Di situ kita membutuhkan rangkaian yang baru lagi sama seperti ini, teman-teman. Kita kurangi bersih. Nah, jadi di sini ada sedikit perubahan seperti penambahan kapasitor yang kita butuhkan, sumber arus dan arus sinyal serta phase-nya nantinya. Kita hapus terlebih dahulu ini. Kita silakan delete. Silakan delete objeknya, teman-teman. Dan silakan masukkan phase-in terlebih dahulu, teman-teman. Di sini masukkan phase-in, selanjutnya C source itu letakkan ke atas, rotasikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada V source-nya seperti biasa di ujung, teman-teman. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman wiring terlebih dahulu. Ini delete dan kita akan menambahkan kapasitor, teman-teman. Silahkan rotasikan kapasitornya. Nah, ini kapasitor ini nggak ada plus minus, teman-teman. Letakkan di sini saja. Silahkan wiring kembali. Ini, teman-teman, lakukan wiring seperti yang saya lakukan saja, teman-teman, ya. Jangan ada yang ngide-ngide nambahin wiring yang lain. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman menambahkan arus V-probe ini karena, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan merubah nilai-nilai ini terlebih dahulu. Ini phase-nya kita rubah. Yang pertama itu 50. Selanjutnya frekuensinya itu 1K. Oke. Selanjutnya nilai ini sebenarnya nilainya ada nilai bawaan sih, cuman biasanya ini disamain dengan resistor kita, karena resistor kita 82, jadi ini mengikuti 82, teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini,
ini lagi, ini kita menggunakan 9 volt. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman running dan silahkan teman-teman lihat digital oscilloscope teman-teman, dan ya hasilnya seperti ini. Sebentar. Oh, sinyalnya memang sedikit sekali ternyata teman-teman, dan mungkin ada kesalahan, dan tapi sebenarnya tidak. Dan ini memang sudah kayak gini, dan nilainya nih memang kecil teman-teman. Dari percobaan-percobaan sebelumnya juga orang-orang juga ada yang menyebutkan bahwa ini memang hasilnya seperti ini teman-teman. Memang di B-nya itu kayak nggak ada sinyal gitu. Udah, yang penting kita harus mengecek di DC transfernya ini saja, agar lebih akurat saja teman-teman, karena ini nih osiloskop yang di sini tidak terlalu akurat, kecuali kita menggunakan osiloskop langsung di lab dan kita membuat rangkaian secara langsung, baru bisa kita lihat kalau rangkaian kita ini benar atau tidak teman-teman. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman buat lagi rangkaian yang lebih sederhana dari atas untuk mengecek pengaruh biasnya tadi teman-teman. Nah, yang pertama-tama teman-teman pastikan membutuhkan generator. Yang pertama ada generator DC. Nah, teman-teman membutuhkan generator sin. Nah, teman-teman membutuhkan generator DC-nya itu 2 ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini silahkan teman-teman ambil kapasitor di sini. Selanjutnya silahkan teman-teman mengambil kapasitor teman-teman, transistor teman-teman, karena ini modul transistor, memang khusus buat transistor teman-teman ya. Nah, setelah selesai seperti ini, resistornya jangan lupa teman-teman, silahkan rotasikan terlebih dahulu resistornya. Nah, teman-teman langsung wiringkan saja ini ke sini. Ini kita harus rotasikan dulu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman wiring ini terlebih dahulu. Ini langsung dinaikkan saja. Selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk menambahkan ground ya teman-teman, agar tegangan rangkaian teman-teman bisa hidup dan stabil teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman jangan lupa mengubah ini menjadi 82 teman-teman. Oke, dan langsung saja kita ke DC analisis transfer ya. Nah, akan ubah terlebih dahulu ini. Di sini ada, kita menggunakan kita rubah dulu teman-teman. Ini ada di atas ini terubah menjadi PCE. Dan di sini ada PC.
silahkan rubah nilai-nilai yang di sini teman-teman. Itu di sini ada 50 mu teman-teman, dan di sini ada nilainya 5 teman-teman. Nah silahkan teman-teman. Nampaknya ada kesalahan sedikit teman-teman. Oh iya, kita lupa meletakkan prop di sini teman-teman. Prop karena rotasikan ke bawah, silahkan letakkan di sini. Ini kita objek terlebih dahulu dan kita ambil transfer lagi, lihatkan dulu. Ini VCE, ini IC, ini letakkan menjadi min 5, ini letakkan jadi 5, ini tetap 0, dan ini 50 UF, dan ini menjadi 5. Oke. Terlebih dahulu teman-teman, ini sepertinya ada yang salah ini. Seharusnya meletakkan ini benar sih, sepertinya memang ini teman-teman. Oh iya, memang IC nya ini teman-teman, IC nya letakkan di sini. Oh ini belum berubah teman-teman, jadi ini PC, ini IC, ini min 5, ini 5, ini 0, ini 50 mu, 50 mikro, dan ini 5 teman-teman. Oke, dan ini hasilnya teman-teman. Nah silakan teman-teman analisis seperti awal tadi, di laprak teman-teman masing-masing di sini. Silakan klik saja garis-garis ini, dan untuk mengetahuinya nanti bakal ditampilkan di tabel teman-teman. Nah mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.